perawatan paliatif itu diberikan tidak untuk memperpanjang kehidupan atau memperpendek atau mempercepat kematian maksudnya. Halo sahabat Sentra, saya Dr. Vinka Imelda dari Sentra Medica Hospital Cibinong. Dalam Sentra Scope kali ini, saya akan membahas tentang mitos atau fakta tentang perawatan paliatif. Memang ini adalah mitos, ya. Kenapa? Karena perawatan paliatif itu sebenarnya diberikan sejak diagnosa ditegakkan. Jadi seorang pasien harus mendapatkan pelayanan paliatif, perawatan paliatif itu sejak didiagnosa penyakit yang mengancam jiwa, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan itu diberikan bukan hanya sampai pada end of life-nya, tetapi juga diberikan setelah pasien meninggal kepada keluarga. Jadi pelayanan paliatif itu sekali lagi dimulai dari awal didiagnosa, lalu sampai pasien end of life-nya, di akhir kehidupannya, dan terus pelayanan paliatif itu diberikan bukan hanya kepada pasien, kepada keluarga juga sampai dalam masa kedukaan. Sekali lagi, mitos lagi. Kenapa? Perawatan paliatif diberikan untuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau mengancam jiwa. Jadi bukan hanya kanker. Apa aja? Misalkan gagal ginjal, pasien mengalami gagal ginjal di mana dia harus hemodialisis terus, cara terus menerus. Nah, itu perlu juga pelayanan paliatif. Pasien-pasien seperti pasien-pasien stroke, dia butuh untuk mendapatkan pelayanan paliatif. Bukan hanya itu juga, banyak macam-macam sampai demensia, Alzheimer itu juga membutuhkan. Jadi bukan cuma pasien-pasien yang terdiagnosa kanker. Mitos juga ya. Sebab apa? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pelayanan paliatif itu diberikan dari sejak dia terdiagnosa penyakit. Tentu saja di mana kalau dari awal didiagnosa pasti tindakan kuratifnya lebih banyak. Kuratif maksudnya usaha untuk menyembuhkan si pasien ya, dengan pengobatan mungkin. Kalau dalam hal ini kanker misalnya, ya dia harus mungkin dioperasi, lalu menjalankan kemoterapi, kemudian radioterapi segala macam. Nah, tapi bukannya berarti paliatif itu tidak diberikan. Mitos. Kenapa? Karena ya pelayanan paliatif itu bisa diberikan di mana saja, ya, baik di rumah sakit, apalagi di rumah, jadi di mana saja. Mitos lagi, karena nyeri itu kan perasaan yang yang tidak nyaman. Nah, sementara nyeri itu bukannya bisa dites, nyerinya sekian gitu, tidak bisa. Itu psikologi. Jadi akhirnya seseorang nih kalau merasa nyeri, dia belum tentu nyerinya itu bukan hanya dari penyakitnya itu sendiri, bisa jadi dari yang ini, misalnya contohnya kanker lah, ya kan kita lebih familiar mungkin paliatif dengan kanker. Dia sakit nih, didiagnosa kanker. Mungkin sakitnya, nyerinya memang betul, tapi karena dia terdiagnosa, dikatakan kanker, langsung penyakitnya lebih
terasa lagi. Jadi nyeri di sini, nyeri di situ semuanya. Jadi nyerinya bukannya hanya karena si sumber penyakitnya saja, tapi juga secara psikologinya, secara emosionalnya itu membuat nyeri itu jadi tambah besar. Semua pasti membutuhkan, mau anak-anak maupun dewasa itu sama. Karena bukan berarti anak-anak karena dia masih anak-anak terus dia tidak butuh. Karena anak-anak juga bisa sakit yang tidak bisa disembuhkan. Contohnya misalnya dia kena leukemia, itu pastinya butuh. Jadi bukannya cuma dewasa, anak-anak pun bisa. Jadi ini adalah fakta. Fakta, seorang yang sakit itu kalau paliatif ini kan fungsinya mendampingi, lebih mendampingi si pasien untuk melewati semua proses pengobatannya tersebut. Nah, kebayang kalau tanpa pendamping pastinya akan sangat sulit dia. Tapi kalau kita terus dampingi, pastinya pasien akan mampu untuk menghadapi, melewati penyakit-penyakitnya tersebut. Fakta, karena memang seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa paliatif itu diberikan di awal, sejak awal dari pasien tersebut didiagnosa. Cuma memang tinggal prosentasenya aja. Kalau di awal pastinya paliatif akan lebih sedikit dibandingkan kuratifnya. Tapi nanti dengan berjalannya, dengan seiring dengan perjalanan penyakitnya, tentu saja akhirnya paliatifnya yang akan lebih besar daripada kuratifnya. Pasti ada satu titik di mana kuratif ini sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, disitulah paliatif akan lebih dominan dibanding kuratifnya. Nah, ini yang perlu karena pelayanan paliatif itu sangat menegaskan tentang kehidupan dan memang betul paliatif itu memandang kematian itu sebagai proses yang normal ya, karena semua orang pasti meninggal. Tetapi perawatan paliatif itu diberikan tidak untuk memperpanjang kehidupan atau memperpendek atau mempercepat kematian maksudnya. Jadi ini adalah fakta. Demikian Sentraskop tentang perawatan paliatif kali ini. Jika memang masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Atau datang ke Sentra Medica Hospital Cibinong. Sampai jumpa.